Prihatin dengan warga miskin yang membutuhkan fasilitas mobilisasi ke rumah sakit, seorang TKW asal Batang mengirimkan video keluhan kepada BJ Bupati. 3 orang pemandu lagu di Semarang diringkus polisi setelah menganiaya rekan kerjanya, lantaran dianggap menjadi biang dipotongnya gaji selama seminggu. Polsek Brangsong Kendal menggeruduk Koramil 12 Brangsong untuk memberikan kejutan hari ulang tahun TNI ke-77. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Mengeroyok seorang rekan kerjanya hingga korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. 3 wanita pemandu lagu yang bekerja di sebuah tempat karaoke di kawasan Argorejo, Semarang ditangkap polisi. Ketika tersangka mengaku kesal hingga melakukan penganiayaan karena menuduh korban menjadi biang dipotongnya uang pendapatan bekerja di tempat itu oleh pengelolanya. Tiga wanita muda yang bekerja sebagai pemandu karaoke di kawasan Argorejo atau bekas lokalisasi Sunan Kuning, Semarang ini harus berurusan dengan hukum karena mengeroyok seorang rekannya sesama pemandu lagu. Akibat penganiayaan, korban Lina alias Bunga mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. 3 pelaku yang ditangkap masing-masing Vita Ayu warga Semarang, Akil alias Rara, dan Selvinda alias Vivi, keduanya berasal dari Lampung Tengah. Memberitahukan informasi yang tidak benar kepada ibu asuh mereka, yang kemudian mereka merasa sakit hati terhadap lapor. Lalu saudara Rara ini kemudian datang dan menarik rambut korban sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, dan selanjutnya memukul dengan tangan kosong 2-3 kali. Kemudian saudara Vita ini juga datang membantu untuk menarik rambut dan menyampaikan, kamu kok tega bilang sama mami seperti itu, dan memukul dengan tangan kosong sebanyak 10 kali. Dan yang terakhir ini juga saudara Vivi datang melakukan tindakan yang sama. Tindakan kekerasan yang berlangsung di depan Wisma Karaoke Arum Dalu, Jalan Argorejo 4, Komplek Lokalisasi Sunan Kuning, dipicu kekesalan ketiga pelaku karena korban diduga menjadi penyebab ketiganya didiamkan oleh koordinator pemandu lagu dan biang terjadinya pemotongan uang hasil bekerja selama 1 minggu. Wisma 3 Putri. Oh, cuma bertiga? Iya. Terus diapakan? Tak ajak pulang ke Wisma Arum Dalu. Terus? Tak pukul. Eksekusi bertiga ini? Enggak, belum. Ya kejadiannya bareng ya bertiga. Oh, gitu ya? Memang bertiga ini sudah sepakat gitu, Mbak? Ya karena memang kan yang pimpinan memang kita. Sebelumnya nggak tahu sih. Sebelumnya nggak tahu kan, Bunga yang ngomong mami korupsi ke kita. Tapi Bunga ngomong ke mami kalau kita yang ngomong mami korupsi. Jadi ada beberapa omongan. Ya fitnah. Ketiganya akhirnya dapat ditangkap setelah sempat kabur dan mencoba bersembunyi di bekas lokalisasi Gambilangu di perbatasan Semarang dan Kendal. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman hukuman setidaknya 7 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Geger unggahan video curhatan dari salah seorang TKW di Hong Kong. Prihatin terhadap desanya di tengah guyuran anggaran dana desa hingga miliaran rupiah, namun hingga kini belum punya fasilitas umum untuk warga kurang mampu, yakni mobil siaga ambulans. Dalam isi keluhan tersebut ditunjukkan langsung kepada PJ Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, lantaran warga miskin di desa Gringsing kesulitan mobilitas ke rumah sakit. Dalam curhatannya, seorang warga buruh migran di Hong Kong merekam videonya dan mengunggah di grup jejaring sosial media bernama Nur Fayati, warga desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengadu ke penjabat Bupati Lani Dwi Rejeki. Dirinya menceritakan sampai saat ini mungkin hanya desa Krengseng yang belum mempunyai fasilitas umum bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan mobilisasi ke rumah sakit atau kegiatan sosial lainnya seperti mobil pelayanan umum. Kondisi prihatin dialami oleh tetangga Nur Fayati, Nanang Sudarsono berusia 54 tahun, suami dari Jumiati berusia 57 tahun, warga Gendogosari RT 2 RW 5 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing, kini tak bisa berbuat banyak hanya tidur di tempat tidur.
Ia tidak bisa beraktivitas normal seperti sedia kala menjadi pedagang sembako keliling. Pasalnya pria tersebut divonis dokter mengidap penyakit stroke dan kulitnya melepuh. Jumiati mengungkapkan sejak suaminya jatuh sakit, kini dirinya yang menjadi tulang punggung keluarganya hanya mengendalikan jualan sembako di rumah. Di usianya masuk kepala 5 masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak semata wayangnya usia sekolah menengah pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Leni yang terhormat, Bu, saya pengen keluar sama Ibu. Bu, tolong desa kanan saya itu dikasih akses satu aja, Bu, mobil ambulan buat masyarakat yang membutuhkan. Karena apa? Setahu saya itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan tuh Krengseng itu belum ada yang namanya mobil ambulan yang standby untuk masyarakat desa Krengseng. Nah, saya pengen, Bu, desa kanan saya itu juga sama seperti desa-desa yang lainnya. Nggak usah banyak-banyak, Bu, satu aja, Bu, kasih akses buat standby mobil ambulan untuk masyarakat desa Krengseng. Itu aja, Bu, keluh kesah saya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Salam anak rantau, Bu. Saya dari Hong Kong. Saya merantau di Hong Kong dan saya pengen desa saya itu maju, ya. Sementara itu, Kepala Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Aprilianto mengatakan, dirinya sudah mendengar terkait adanya keluhan warganya untuk diadakan unit fasilitas mobil siaga ambulans. Khususnya untuk sosial, pelayanan masyarakat terkait dengan mobil ambulan atau mobil siaga sebenarnya kalau saya kembalikan ke regulasi. Jadi artinya usulan dari masyarakat terkait dengan potensi masalah itu saya kembalikan ke musyawarah yang ada di masyarakat. Contoh kecil, musyawarah yang terbawah itu berarti musdus. Musyawarah di dusun, mereka memunculkan potensi masalah apa yang ada di mereka. Kemudian berawal dari musdus kita angkat di desa menjadi musrenbangdes. Kemarin sudah memang alhamdulillah terlaksana. Nah, hasil prioritas utama apa di musrenbangdes itu? Kemudian langkah selanjutnya berarti masuk ke ranah APBDes. Nah, saya kembalikan kepada kemampuan keuangan desa. Kalau memang kemampuan keuangan desa itu ada untuk alokasi anggaran tersebut, ya kita realisasikan. Tapi sementara kalau memang belum mampu, ya bagaimana usaha-usaha dari pemerintah desa sendiri, keterkaitan dengan usulan musdus di wilayah desa Krengseng. Kebetulan di sini ada 5 dusun. Itu dari 4 dusun salah satunya ada, yaitu mengusulkan tentang mobil siaga. Ia mengaku setelah melakukan musyawarah dusun nantinya akan dinaikkan ke Musrenbangdes karena dalam pembahasan pembangunan anggaran dana desa harus mengambil mayoritas usulan terbanyak. Dari Batang, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Permudah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Boyolali membuka mal pelayanan publik. Masyarakat bisa mengakses berbagai jenis layanan di dalam satu gedung ini. Mal pelayanan publik ini berlokasi di Komplek Perkantoran Alun-Alun Lor di jalur Lingkar Utara atau Jalan Profesor Suwarso. Berbagai layanan masyarakat ada di gedung MPP ini, mulai dari pajak kendaraan bermotor, pengurusan perizinan usaha, BPOM pelayanan BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan, hingga pengurusan administrasi kependudukan dan sejumlah organisasi perangkat daerah Pemkab Boyolali lainnya juga membuka pelayanan di MPP. Tujuan dibukanya mal pelayanan publik ini adalah untuk mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Masyarakat yang memanfaatkan integrasi layanan ini merasa terbantu dan memudahkan dalam pengurusan berbagai dokumen yang bisa diakses dalam satu atap. Belum meroya, jadi saya tanya ke sini gimana untuk cara-caranya, prosedurnya bagaimana. Setelah saya tahu prosedurnya, kemudian akan saya bawa ke sini untuk diroya biar sah tidak menjadi tanggungan bank lagi ya dia. Gitu. Mas, dengan adanya mal pelayanan publik ini gimana tanggapannya, Mas? Ya saya sangat senang luar biasa ya karena mempermudah untuk pelayanan publik gitu loh. Jadi Bupati Boyolali Muhammad Said Hidayat berharap dengan adanya MPP dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Boyolali.
Terlebih letak MPP yang berada di dekat pintu tol Boyolali diharapkan mampu menarik minat investor untuk menanamkan modal di Boyolali. Dengan hari ini dibuka dan tadi juga sudah kita lihat secara langsung, beberapa sudah langsung melayani masyarakat. Tentunya upaya langkah kita dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Boyolali ini dapat terlayani melalui MPP yang hari ini kita buka. Meski sudah ada MPP, pelayanan di kantor OPD tidak ditutup. Masyarakat tetap bisa mengakses layanan di kantor OPD. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku ora update iku? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, BP3MI Jawa Tengah menghadiri diklat teknis penanganan ikan di atas kapal yang diselenggarakan LKNP Pati. Kegiatan ini digelar sejak 1 Oktober hingga 7 Oktober mendatang
Tujuan kegiatan ini diselenggarakan untuk menyiapkan kompetensi bagi calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di Korea Selatan di sektor fisik. BP3MI Jawa Tengah menghadiri diklat teknis penanganan ikan di atas kapal yang diselenggarakan oleh LKNP Pati. Kepala BP3MI Jawa Tengah Pujiono mengungkapkan pihaknya mengapresiasi baik penyelenggaraan diklat teknis penanganan ikan di atas kapal yang diinisiasi oleh LKNP Pati ini. Kegiatan diklat teknis dan uji kompetensi penanganan ikan di kapal ini diikuti oleh puluhan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Kegiatan digelar sejak tanggal 1 Oktober hingga 7 Oktober mendatang. Kepala BP3MI Jawa Tengah Pujiono mengungkapkan, kegiatan ini sebagai upaya penyiapan kompetensi calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di sektor fisik. Dikatakan Pujiono, penyiapan kompetensi bagi calon pekerja migran Indonesia ini sebagai upaya perlindungan bagi PMI dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Akan tetapi Pujiono menambahkan, apabila Pemda belum mampu menyelenggarakan bisa bekerja sama dengan swasta yang terakreditasi seperti LKNP Pati. LKNP ini merupakan lembaga swasta yang tentunya kami dari pemerintah mengapresiasi karena ikut bersama-sama menyiapkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia khususnya di sektor fishing. Hal inilah yang perlu dilakukan oleh teman-teman baik dari swasta yang ikut berpartisipasi untuk menyiapkan. Kami sangat apresiasi terhadap LKNP Pati ini. Sementara itu, perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Transpati Sri Mulyanto yang juga hadir dalam diklat tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya mengimbau betul kepada para peserta untuk memiliki kompetensi sebelum bekerja ke luar negeri. Lebih lanjut, Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Disnaker Pati Sri Mulyanto juga mengapresiasi penyelenggaraan diklat serta uji kompetensi penanganan ikan di atas kapal yang diinisiasi LKNP Pati tersebut. Tanggapan dari Disnaker acara ini itu memang sangat kami apresiasi betul ya, karena apa? Memang untuk bekerja ke luar negeri itu syaratnya harus punya kompetensi. Karena persaingan dengan negara lain, seperti yang di Timur Tengah itu kan banyak yang dari Filipina, karena sana skillnya bagus. Maka untuk yang ke Korea, Hongkong ini karena di sana mumpung masih menyukai karakter orang Indonesia, makanya kita dorong dengan peningkatan skill atau kompetensi. Ditemui di tempat yang sama, Teguh Santoso, Ketua LKNP Pati, menjelaskan bahwa dalam diklat ini peserta mendapatkan pengalaman praktik serta pemberian materi. Lebih lanjut, pihaknya mengungkapkan komitmennya untuk membantu mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi bagi peserta diklat di LKNP Pati. Tujuan diklat ini salah satunya yaitu tadi untuk meminimalisir kekaburan anak-anak itu. Itu tujuan utamanya itu. Kedua, juga menambah anak-anak ini bisa mempunyai kompetensi, keterampilan, skill, terutama di bidang kelautan dan perikanan. Itu tujuan kita. Pihaknya mengaku saat ini banyak pekerja migran Indonesia di sektor fishing yang tidak betah bekerja di sektor fishing. Hal itu menurutnya karena kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh PMI itu sendiri. Oleh karenanya melalui diklat ini LKNP Pati membantu memperkuat kompetensi dan mengenalkan dunia laut bagi calon pekerja migran Indonesia. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Puluhan santri dari 10 pondok pesantren di Kabupaten Pati mengikuti pelatihan kewirausahaan pesantren Santripreneur tahun 2022. Dalam pelatihan tersebut, para santri didorong agar tidak hanya belajar agama, melainkan diajarkan manajemen kewirausahaan untuk bekal keterampilan hidup di masyarakat ke depan. Acara pelatihan tersebut diinisiasi oleh Kemenpora RI dan Pondok Pesantren Mataliul Huda Al-Kautsar, Kajen, Pati. Bertempat di Aula Hotel Safin pada Kamis pagi, Kemenpora RI bersama dengan Ponpes Mataliul Huda Al-Kautsar Kajen Pati menggelar pelatihan kewirausahaan bagi para santri di Kabupaten Pati. Sebanyak 50 santri yang berasal dari 10 pondok pesantren di Kabupaten Pati hadir mengikuti pelatihan kewirausahaan tersebut. Panitia penyelenggara Muhammad Niam saat ditemui awak media mengungkapkan
bahwa penyelenggaraan pelatihan ini dibarengi dengan momentum Hari Santri Nasional serta Maulid Nabi Muhammad. Diharapkan dengan pelatihan ini para santri dapat mandiri serta kesejahteraan dalam ekonomi. Ya, kita harapannya ini adalah momen kebangkitan pesantren di bidang ekonomi, yaitu dengan melatih para santri untuk bagaimana berwirausaha dan bagaimana mengembangkan pesantren ini sehingga mampu untuk menjadi pesantren yang mandiri dan begitu juga mampu untuk mencetak para santri yang mandiri secara ekonomi dan secara keseluruhan. Sementara itu, Ketua RMI NU Pati Kiai Haji Muhammad Liwauddin yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa acara ini tidak hanya bersifat seremonial. Pihaknya mengaku akan terus memantau output dari pelatihan ini dan akan terus menyiapkan pelatihan-pelatihan selanjutnya. Ini dari Pondok Utara sampai Selatan dengan harapan bahwa pelatihan ini tidak bersifat seremonial tapi ada action yang nanti akan kita pantau secara digital teman-teman ini apakah memang ada kelanjutannya atau tidak, dan nanti akan ada pelatihan-pelatihan tambahan setelah itu. Dengan mengundang berbagai pondok pesantren di seluruh daerah Kabupaten Pati, Ketua RMI NU Pati Kiai Haji Muhammad Liwauddin berharap pondok pesantren di seluruh Kabupaten Pati secara perlahan akan membentuk dan mengembangkan kemandirian ekonomi dengan membentuk unit usaha masing-masing. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Anggota Polres Kendal Polsek Brangsong Rabu pagi menggeruduk Koramil 12 Brangsong. Kedatangan mereka bukan untuk mengajak perang namun untuk mengucapkan Hari TNI ke-77. Dengan membawa air mineral, buah-buahan dan tumpeng serta kue tar diserahkan pada Babinsa Desa Brangsong, Sertu M. Halim. Puluhan anggota Polsek Brangsong yang dipimpin Kapolsek Brangsong AKP Nundarto mendatangi Koramil 12 Brangsong. Mereka membawa tumpeng dan kue tar sambil mengucapkan selamat ulang tahun TNI ke-77. Rombongan Forkopimcam Brangsong juga sempat makan bersama sebagai bentuk kebersamaan dan kekompakan antara TNI dan Polri. Sinergitas TNI Polri di Kabupaten Kendal sudah tidak diragukan lagi. Berbagai macam kegiatan kerap digelar bersama dua institusi ini sebagai bukti kekompakan dan kesolidan yang secara nyata mampu menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Sebagai bentuk sinergitas Sauta TNI ke-77 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2022 ini, jajaran Polsek Brangsong memberikan ucapan selamat. Sertu M. Halim sangat berterima kasih kepada semua anggota Polri Polsek Brangsong sebagai bentuk sinergitas saling mendukung. Di khususnya di wilayah Brangsong, apabila ada kekurangan atau yang sifatnya masih bisa disarankan dan diteguhkan, kami siap untuk menerima itu untuk mendukung kemajuan harapan masyarakat bersama, Pak. Ini yang gitu. Sekali lagi kami mewakili Pak Dan rekan-rekan kami sangat berbangga hati sekali. Semoga dengan momen HUT TNI ke-77 ini dari tahun 45 sampai detik ini kami siap bersama rekan kepolisian dan instansi pemerintah yang lain mengawal kemerdekaan ini dari segala kekurangan. Kami mengakui ada, akan tetapi kami terus akan memperbaikinya, Pak. Bersama rekan-rekan kami selalu kita koordinasikan demi kemajuan bersama. Itu saja. Kapolsek Brangsong AKP Nundarto mengatakan sebagai bentuk sinergitas pada HUT ke-77, TNI Polri tetap bersatu sehingga tetap tercipta kebersamaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengaman negara. Polsek Brangsong bersama Pak Camat Brangsong datang ke Koramil Brangsong dalam rangka mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-77. Semoga TNI tetap jaya dan dicintai masyarakat. TNI untuk kita bersama. Harapannya kita ke depan semakin baik, semakin dicintai masyarakat, sinergitas dengan kita semuanya yang ada. Polsek Brangsong mengucapkan dirgahayu TNI ke-77 dan diharapkan sinergitas TNI dan Polri selalu terjaga dan kompak selalu. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV,
melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.